Kenapa SB tidak suruh NMB jantan hadapi kasus? Ya, kita nggak tahu ya persisnya seperti apa, karena yang tahu persis kan penyidik KPK. Tapi kalau menurut saya, memang seharusnya kalau memang merasa tidak bersalah dan dipolitisir, Pak Gubernur ini kan bisa peradilankan KPK. Ya, itu prosedur hukum yang sudah disediakan memang untuk orang-orang yang merasa tidak bersalah secara hukum. Dan dengan undang-undang KPK yang direvisi ini kan sekarang sudah mungkin memperadilankan KPK. Yang selama ini mungkin boleh dipertanyakan kenapa di sana kok korupsinya dibiarin. Nah, kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar. Baik laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, kita juga punya 10 korupsi besar. Dan juga ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Dan kami berharap apa yang disampaikan pemerintah, kami tetap mengikuti apa yang disampaikan pemerintah, dan khususnya yang disampaikan Pak Mahfud. Ini kami menunggu apa yang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Tetapi semua akan kembali kepada proses yang sebenarnya. Jadi tidak boleh kuasa hukum semena-mena memberikan pernyataan seakan-akan seolah-olah tambang itu ada. Jadi kami di sini membantah pernyataan dari kuasa hukum. Kuasa hukum boleh bilang itu tambang Lukas NMB kecuali pribadi milik dari marga NMB. Lukas dan keluarganya, kalau mereka betul-betul memiliki tambang, boleh kuasa hukum sampaikan demikian. Tapi tambang yang dimaksud oleh Royal Lening ini, kuasa hukum Lukas NMB ini, ada banyak suku di dalam, ada banyak keterwakilan pemilik hak wilayah yang sampai saat ini tidak tahu ada pengurusan pelengkapan dokumen dan lain-lain, dan tambang itu belum beroperasi. Ya, Gubernur Papua Lukas NMB saat ini sedang terjepit kasus sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tapi dia dianggap tidak kooperatif karena menjadikan pendukungnya sebagai tameng agar tidak didekati oleh siapapun. Banyak orang yang berjaga-jaga di kediamannya, bahkan ada aksi demo Save Lukas NMB. Dia mungkin bisa bernafas lega setidaknya untuk sementara, tapi tidak akan bisa selamanya. Ya, mengerahkan pendukung sebagai tameng pun tak akan bisa. Selamanya. Beberapa tokoh agama Papua juga sudah mulai bersuara. Salah satunya adalah Pendeta Albert Yoku yang meminta Lukas NMB agar kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Siapapun dari agama manapun, kita diajarkan untuk takut pada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab dalam melayani masyarakat umum, katanya. Sementara tokoh agama lain yaitu Pendeta Yonas Wenda juga meminta Lukas NMB untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Dia juga menyinggung soal aksi demo pada 20 September 2022 lalu. Dia menyatakan aksi itu tak pantas dipertontonkan karena memperlihatkan ketidakpahaman akan proses hukum serta provokasi untuk kepentingan sepihak. Bukan cuma itu saja, yang membuat kasus ini lebih heboh adalah adanya uang 590 miliar rupiah yang masuk ke kasino. Belum diketahui pasti apakah uang itu uang pribadi atau bukan, tapi yang jelas angka itu sungguh fantastis kalau hanya untuk judi. Juga belum diketahui apakah uang sebanyak itu hanya murni untuk judi atau ada kepentingan tersembunyi. Informasi dugaan Lukas NMB saat main judi di luar negeri juga dibocorkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bu Yamin Saiman. Foto dan video pun tersebar di kalangan media. NMB diduga kerap mendatangi kasino di 3 negara Asia, yaitu Solai Resort and Casino di Manila, Filipina, Casino Genting Highland, Malaysia, dan Hotel Crockford Sentosa, Singapura. Boyamin mengatakan Lukas NMB juga sering bermain judi di ruangan untuk orang penting atau VIP. Hal itu diketahui dari foto yang diperolehnya. Selain itu, Lukas juga sempat pelesiran ke Australia dan Jerman. Seluruh perjalanan tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu Desember 2021 sampai Agustus 2022. Kabarnya, foto dan video tersebut diperoleh dari orang-orang dekat Lukas. Meski pihak Lukas NMB membantah soal uang yang mengalir ke kasino judi, tapi saya yakin PPATK tidak mungkin sembarangan bicara tanpa dasar.
Apalagi KPK pasti sudah mendapatkan alat bukti yang cukup sebelum menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Buktinya, Lukas NMB sampai harus dijaga dan dikawal. Kalau tidak bersalah, ngapain takut? Kalau nggak bersalah, tinggal buktikan, bukan lewat adu kekuatan massa. Ya, terlihat jiwa penakut yang kemungkinan besar datang dari perasaan bersalah. Tapi ada satu hal yang mengundang pertanyaan. Kenapa SBY turun gunung tidak sekalian perintahkan Lukas NMB kooperatif kan? Harusnya SBY bisa dengan mudah panggil dia untuk terbang ke Jakarta dan penuhi panggilan KPK. Padahal SBY turun gunung karena ngomong soal Demokrat yang mau dijegal nggak bisa calonkan capres dan cawapres karena isu hanya ada 2 paslon. Nah, perbuatan Lukas NMB juga mencoreng Demokrat, tapi SBY sepertinya tidak terganggu sama sekali. Karena Lukas NMB membuat masyarakat semakin membuli Demokrat. Ya, katakan tidak pada korupsi. Tapi kenyataannya, kalau mau pencitraan atau bikin drama heroik, inilah saatnya SBY melakukan itu demi menyelamatkan muka Demokrat, bukan? SBY seharusnya menjadikan ini sebagai bukti bahwa Demokrat tegas melawan korupsi. Tapi sampai detik ini, seolah diam saja. Oh ya, mungkin kalian ingat dengan Veronica Koman. Wanita satu itu sering bahas soal Papua. Dia bahkan pernah menjadi tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim, dan menjadi DPO. Sejauh yang saya tahu, dia tidak komentar soal kasus Lukas NMB. Apalagi Mahfud MD mengatakan, sejak ada Undang-Undang Otsus, sudah ada 1.000,7 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Papua sejak tahun 2001. Sayangnya, pembangunan Papua masih jalan di tempat karena dana otsus dikorupsi. Lalu kenapa Veronica Koman diam? Padahal ini sangat merugikan rakyat Papua. Kenapa semuanya pada diam kan? Tapi kalau yang kena getah adalah pemerintah, maka mereka biasanya akan teriak paling kencang. Kalau bicara Partai Demokrat, rasanya kalian semua pasti mengelus dada. Karena partai yang satu ini sangat mulia dengan slogan yang dulu yaitu katakan tidak pada korupsi. Ada satu bukti sejarah yang tidak akan pernah kita semua lupakan yaitu Hambalang. Dengan status tersangka yang disematkan kepada Gubernur Papua, otomatis Demokrat agak goyang dan mood agak terguncang. Partai Demokrat seolah tidak terima dengan kabar buruk tersebut. Demokrat pasang badan bagi Lukas NMB usai ditetapkan jadi tersangka. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, penetapan status tersangka oleh KPK sampai kini masih belum jelas. Dia menyinggung prestasi Lukas NMB selama memimpin Papua. Saya pribadi sih kurang tahu prestasi apa yang sudah ditorehkan selama jadi gubernur karena kurang mengawati perkembangan di daerah sana. Tapi menurut Herzaki Mahendra Putra, Lukas NMB dinilai berhasil mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK sebanyak 7 kali. Yang kami tahu, Provinsi Papua selama 2 periode dipimpin oleh Lukas NMB mendapatkan predikat opini WTP dari BPK selama 7 kali berturut-turut. Pemeriksaan oleh BPK tentunya lewat proses yang sangat ketat dan terukur, katanya. Lucu banget kan Partai Demokrat ini? WTP 7 kali kok dibilang prestasi dan dipakai untuk menyangkal kasus yang menjerat Lukas NMB? Apakah nggak ada lagi prestasi yang lebih mencengangkan sehingga yang keluar dari mulutnya adalah soal WTP? Kasihan sekali Demokrat ini. Predikat WTP maupun 10 kali berturut-turut tidak menjamin seorang kepala daerah bersih dari skandal, kasus korupsi atau suap. Setidaknya ada belasan kepala daerah yang ditangkap KPK meskipun mendapatkan predikat WTP dari BPK. Beberapa bulan lalu KPK juga menangkap 4 tersangka pegawai BPK Jawa Barat yang diduga menerima suap. Adapun suap dilakukan terkait dengan keinginan Bupati Bogor Ade Yasin agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP. Dalam OTT, KPK mengamankan uang 1,24 miliar rupiah, tapi jumlah total suap yang diperkirakan diterima oleh para pegawai BPK ini mencapai 1,9 M. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD pun curiga ada praktik jual beli untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ingat itu ya. Jadi kalau Demokrat membela Lukas NMB dengan alasan WTP, fix partai ini memang layak jadi partai kecil. Sebab nggak ada pinter-pinternya kader-kader dari mereka ini. Ngomong nggak nyambung, membela tapi nggak pakai logika. Padahal banyak kepala daerah yang banggakan WTP, tapi ujung-ujungnya ya kena ciduk juga.